Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bima Ruslia Maulana. Saya adalah pendiri dari HBR EduFocus dan HBR EduFocus di sini akan membantu kalian untuk menyelesaikan soal-soal pretest yang akan kalian tempuh pada saat Juni nantinya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga membantu kalian dalam proses pretest nanti. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya di komen dan saya akan menjawab sebisa mungkin. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas soal nomor 1 ya. Nah, di sini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini ya teman-teman. Jadi kalau himpunan penyelesaian itu kita cari ya X yang memenuhi dari persamaan yang ini ya. Jadi kita langsung saja tulis di sini X kuadrat min 5X ya. Lebih dari 6, maka 6-nya kita pindah ruas ke kiri, X kuadrat min 5X min 6 lebih dari 0. Maka kita faktorkan X min 6 ya. Sini X plus 1. Oke. Jadinya X sama dengan 6 dan X sama dengan min 1. Kita langsung buat garis bilangannya teman-teman. Di sini kita memakai bundaran kosong dikarenakan di sini ya ini nggak pakai sama dengan. Ini lebih dari aja, nggak pakai lebih dari sama dengan. Maka di sini 6 dan min 1-nya itu tidak include teman-teman ke dalam garis bilangannya ya. Jadi ini 6 dan ini adalah min 1 ya. Taruh sini. Kalau misalnya di sini ini positif, di sini ini positif juga, maka di sini yang paling kanan itu juga harus positif. Di sini yang tengah itu negatif dan ini positif ya. Karena ini lebih dari ya, ini lebih dari, maka kita akan maka himpunan penyelesaian adalah kita ambil yang positif teman-teman ya. Maka maka himpunan penyelesaiannya seperti ini. Nah, maka kita dapat simpulkan bahwa jawabannya itu adalah yang A, teman-teman ya. Jadi, teman-teman di sini disclaimer dulu, kalau misalnya tanda yang ini, tanda kurung ini itu artinya itu adalah tidak include ya, teman-teman. Nah, tidak include itu artinya tidak termasuk ya. Jadi min 1 ya, min 1 dan 6 itu nggak include. Jadi, jawabannya yang A, teman-teman. Seperti ini ya. Lanjut. Oke, lanjut nomor 2. Ini titik yang berada di dalam lingkaran X min 1 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 4 adalah. Nah, di sini kalau teman-teman ketemu soal kayak gini, itu teman-teman langsung masukin ABCD-nya ke dalam persamaannya. Kita lihat, kalau misalnya titik yang di dalam lingkaran itu adalah sama dengan ininya ya. Maksudnya seperti ini teman-teman. Kita tulis dulu aja. X min 1 kuadrat ya. Plus Y min 2 kuadrat. Oke, sama dengan 4. Nah, maka kalau misalnya ini kita masukkan satu-satu, kita mulai masukkan dari yang A, teman-teman ya. X-nya adalah 3 ya. Ini yang A, teman-teman. Nah, 3 min 1 kuadrat plus ya Y min 2 itu 2 min 2 kuadrat sama dengan 4. Kalau misalnya emang nanti memenuhi sama dengan 4, maka itu jawabannya ya, teman-teman. Ya. Kalau berada di dalam lingkaran, dia itu sama dengan, kalau di luar lingkaran itu lebih dari, kalau di dalam lingkaran dia itu adalah kurang dari, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini 3 min 1 itu 2 ya, 2 kuadrat itu sama dengan 4. Loh, maka langsung ketemu nih teman-teman, 4 sama dengan 4. Maka langsung aja kita tulis di sini jawabannya yang A, teman-teman ya. Kita nggak usah nyari yang lain gitu, karena pasti salah gitu. Yang kita cari adalah yang berada di dalam lingkaran, berarti yang sama dengan gitu. Langsung jawabannya yang A gitu. Nggak usah cari yang jawaban lain. Next, nomor 3. Jadi diketahui sin A itu sama dengan sepertiga. Kita tulis ya, sama dengan sepertiga. Lalu kita disuruh nyari cos A-nya itu berapa, teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ada persamaan trigonometri yang sin kuadrat A ya kan, plus cos kuadrat A itu sama dengan 1. Nah, kita langsung masukin sini. Berarti cos kuadrat A itu sama dengan 1 min sin kuadrat A. Nah, maka cos A itu sama dengan akar 1 min sin kuadrat A, seperti itu ya. Ini plus minus, sorry teman, ini plus minus ya. Maka kita bisa tulis di sini ya, cos A itu sama dengan plus minus akar 1 min 1/3 kuadrat. Oke teman-teman. Nah, ini sama dengan plus minus akar dari 8/9 gitu. Nah, di sini plus minus kita ambil yang mana? Kita lihat di sini. Ini ada 0 kurang dari sama dengan A kurang dari pi per 2. Berarti dia itu adalah kuadran 1, teman-teman. 0
kok X ya. Ini A, ya A 90. Ini kuadran 1. Kuadran 1 ya. Kuadran 1 itu adalah dia itu nilainya positif. Maka kita ambil yang positif, teman-teman. Ini sama dengan ya, ini plus ya. Ini akar 8, ini 1/3 ya. Jadi sama dengan akar 8/3. Karena 9 kalau misalnya kita akar berarti jadi 3 ya. Maka akar 1/9 itu sama dengan 1/3 seperti itu. Oke. Next. Nah, di sini kita menemukan bahwa sebagai fungsi ganjil jika f min x sama dengan min fx ya. Nah, kita diberikan fungsi f1 sama dengan min 3. Ya udah, kita anggap x-nya 1, teman-teman. Dan fx-nya itu min 3 ya. Nah, maka kita langsung masukkan di persamaan yang ini, kita anggap ini jadi min x ya. Jadi f min x kan x-nya tadi 1 ya. Jadi ini min 1 sama dengan fx-nya kan 3. Maka ini min fx di sini. Maka kita langsung masukkan min dari min 3 seperti itu. Langsung aja f min 1 itu sama dengan 3. Maka jawabannya adalah yang B ya. Seperti itu. Ini sorry teman, ini jawabannya yang D. Oke, jadi nomor 5 di sini itu adalah soal limit ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya soal limit kayak gini, itu tinggal teman-teman faktorkan aja. Nih, faktorkan aja, nanti tinggal coret ya. Jadi, limit itu kita buat supaya penyebutnya yang ini, itu dia tuh tidak membuat dia itu menjadi 0 gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kita faktorin yang atas ini gitu. Maka langsung aja kita faktorin ya. Jadi 2x ya. Ini jadi x plus 1. Nah, biar jadi x plus 1, maka di sini jadinya adalah min 1 gitu, teman-teman. Oke? Ini benar nggak? Oh ya, udah benar. Terus ini x plus 1 ya. Kita tinggal coret-coret aja di sini. Sorry, ini limitnya belum saya tulis. Limit x mendekati min 1 ya. Maka langsung masukin 2 kali min 1 ya. Min 1 sama dengan min 3. Itu jawabannya yang A, teman-teman. Lanjut. Nomor 6, kemiringan garis singgung grafik fungsi. Jadi kalau misalnya kita ditanya nih, kemiringan garis singgung grafik fungsi, berarti dia tanya gradien. Ya, gradien itu adalah kemiringan, teman-teman. Nah, jadinya gradien itu rumusnya adalah f aksen x atau turunannya ya. Turunan dari fx. Jadi kita harus cari dulu nih turunan dari fx. Nah, maka dari itu kita langsung cari nih fx itu sama dengan x plus cos x ya. Kita cari turunannya fx, f aksen x sorry. Ini x itu kalau turun jadi 1 plus cos x kalau diturunin itu jadi min sin x ya. Maka f aksen x-nya sama dengan 1 min sin x. Nah, cara cari kemiringan garis di titik ini, kita masukin x-nya, teman-teman. Langsung aja f aksen pi per 2 ya, sama dengan 1 min sin pi per 2 ya. Pi per 2 itu kalau kita tahu itu sama dengan 90. Maka 1 min sin 90 ya. Maka itu sama dengan 0, teman-teman. Maka jawabannya itu adalah yang A ya. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 6 ya. Oh, sorry, nomor 7 ya, teman-teman. Jadi kita di sini disuruh cari nilai integral ya dari ini ya. Nah, kita harus tahu sendiri nih, integral dari sin x itu berapa? Integral dari sin x, dx itu sama dengan min cos x ya. Ini teman-teman harus ingat. Kalau misalnya integral dari cos x dx itu dia jadi sin x. Nah, jadi langsung aja kita turunkan, kita integralkan, sorry ya, keduanya. Ini sin x tadi udah saya kasih min cos x ya, teman-teman. Nah, di sini cos x itu turunannya adalah sin x, berarti ini tulis sin x ini. Nah, itu batasnya 0 sampai pi ya. Nah, di sini caranya adalah kita masukkan dulu nilainya, teman-teman. Sorry. Masukkan dulu nilainya ya. Jadi seperti ini, min cos ini pi, min cos pi ya. Plus sin pi ya. Ini sin pi. Oke. Nah, ini dikurangi ya, dikurangi dengan min cos 0 plus sin 0. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau ada soal kayak gini batas itu teman-teman integralkan dulu, lalu kita buat batasnya pi dulu yang di sini pi. Nah, itu baru terus nolnya di sini 0 gitu. Oke. Ya, teman-teman. Langsung saja kita tuliskan min cos pi. Pi itu adalah 180 ya. Min cos 180 ya.
plus sin 180. Oke. Min cos 0. Cos 0 itu adalah cos 0 itu adalah 1. Berarti min 1, teman-teman ya. Plus sin 0 itu 0. Ini cos 180 itu ibaratnya cos 180 ya. Ini cos 180 ya plus 0. Jadi kita pakai 0-nya di sini, teman-teman. Nah, maka cos 0 itu sama dengan 1 ya, tapi dia di kuadran 2, teman-teman. 180 di kuadran 2, maka jadi min 1 seperti ini ya. Plus 0. Nah, ini ini juga min 1 juga ya. Min 1. Jadinya jawabannya itu sama dengan 2, teman-teman ya. Jadi min 1 itu 1, min 1 juga 1. Jadi 1 per 1 sama dengan 2. Jawabannya adalah yang E, teman-teman ya. Lanjut nomor 8. Jadi nomor 8 nih adalah aritmatika, teman-teman. Dengan kita tulis dulu A1-nya itu sama dengan min 1. Dengan A3-nya itu sama dengan 0. Oke. Maka nilai dari A10-nya itu berapa ya? Maka kita bisa tulis sini. Kalau misalnya kita punya A-nya itu sama dengan 1, maka A3 itu sama dengan A plus 2B ya. Jadi ini selisih 1 B-nya ya. Jadi kalau misalnya kita punya 4 gitu, ini selisih 1 B-nya. Jadi A plus 3B. Kalau saya punya A5 berarti itu sama dengan A plus 4B. Jadi ini sama ini itu selisih 1 ya mesti. Ini sama ini itu selisih 1 ya, teman-teman. Gitu ya. Lanjut. Kita langsung A3-nya tadi itu A plus 2B. Kita masukin A-nya itu berapa? A-nya itu sama dengan min 1. Jadi A3-nya tadi 0 sama dengan A-nya itu min 1 plus 2B ya, maka B-nya itu sama dengan setengah, teman-teman ya. Kita udah tahu B-nya setengah, maka A10-nya itu sama dengan A plus 9B, teman-teman ya. Maka A-nya tadi itu adalah min 1 dengan B-nya itu adalah setengah ya, 9 kali setengah. Maka ini min 1 plus 9 per 2. Nah, min 1 itu kita bisa ibaratkan min 2 per 2 plus 9 per 2 ya, maka kita bisa simpulkan bahwa ini adalah hasilnya 7 per 2. Jawabannya adalah yang C, teman-teman, gitu. Oke. Next. Nah, di sini saya sudah tuliskan rumus dari logaritma yang harus teman-teman paham untuk menjawab nomor 9 dan nomor 10. Oke, kita bisa tuliskan seperti ini, teman. 4 pangkat X sama dengan Y. Maka kita tahu bahwa A-nya itu A-nya itu sama dengan 4, C-nya itu sama dengan X, dan Y-nya itu sama dengan B. Maka kita bikin bentuk logaritma dari persamaan ini. 4 log Y ya itu sama dengan X, teman-teman ya. Maka ini 2 pangkat 2 log Y itu sama dengan X. Kita taruh di ruas yang sini, maka 1 per 2 itu sama dengan 2 log Y dan X. Nah, kita buat bahwa ini tuh adalah pangkat min 1. Ini min 1 kan boleh, teman-teman. Min 1 kali min 1 sama dengan 1 ya. Maka ini setengah ya, min setengah. Ini 2 log ini 1 per Y ya. Karena pangkat min 1 itu sama dengan dia jadi 1/4 gitu ya. Sama dengan X. Maka di sini kita pindah ruaskan yang min setengah ini. Jadi 2 log 1 per Y ya, itu sama dengan min 2X, teman-teman. Jadi jawabannya yang B gitu. Gampang bukan? Ya, langsung kita lanjut nomor 10. Sorry teman-teman kalau gopo. Nah, ini kita tuliskan dulu ya, 3 log. Sorry. Nggak cukup. 3 log X per 2 itu plus 9 log Y ya, sama dengan 2. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini kita langsung aja kan 3 log X per 2 ya, kita kalikan 2 ke 2 ruasnya ya. Ini kalikan 2 plus ini 3 pangkat 2 log Y, teman-teman ya. Ini sama dengan 2 kali 2 ya. Jadi ini jadinya 3 log X ya, plus ini 1/2, ini dikali 2 ya, ini 2 log Y kayak gini, sama dengan 4 ya, kayak gitu. Nah, langsung ini 3 log X ya, ini coret-coret ya, jadinya ini plus 2 log Y itu sama dengan 4. Ingat teman-teman, kalau logaritma ditambah terus absisnya itu sama. Loh, ini kok 2 ya? Sorry. Ini bukan 2, teman-teman. Ini bukan 2, ini 3 ya. Nah, absisnya kan 3. Nah, itu bisa kita kalikan ya. Ininya yang di dalam lognya ya. Maka
kita itu bisa tuliskan di sini, kita bisa tuliskan di sini bahwa 3 log XY itu sama dengan 4. Maka 3 log XY itu sama dengan 3 log ya, 3 pangkat 4 ya. Jadi kita bisa misalkan seperti ini, XY-nya maka sama dengan 3 pangkat 4, maka ini sama dengan 3 pangkat 4 itu adalah 81. Jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman, seperti itu. Oke, lanjut nomor 31 ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu soal yang kayak gini, tanya gradien tuh, kita gambar garis bantu ya. Garis bantunya itu yang ini, teman-teman. Nah, garis bantu itu yang ini. Oke. Nah, jadi ini tuh sebenarnya soalnya itu gini, teman-teman. Soalnya itu kayak gini. Nah, tapi saya gambarkan garis bantu biar teman-teman itu bisa paham lebih cepat gitu. Ya, jadi kita anggap di sini, kita anggap bahwa delta Y masing-masing garis itu sama, ya. Kalau misalnya gradien itu rumusnya adalah delta Y per delta X ya. Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita buat bahwa delta Y semua garis ya, L1, L2, L3, L4 itu sama semuanya. Ya biar kita gampang, ya kita tinggal nyari delta X-nya aja. Kita tinggal ngira-ngira aja. Nah, maka di sini kan L3 itu punya delta X yang lebih kecil. Nah, jadi kenapa lebih kecil? Teman-teman lihat di sini ya, teman-teman lihat di sini. Nah, di sini itu teman-teman lihat ya. Nah, kayak gini segitiga, kayak segitiga gitu kan. Nah, ini delta X namanya, teman-teman. Ini delta X ya. Sorry. Ini loh. Ini ya. Ini adalah delta X, ini adalah delta Y. Oke. Nah, kalau misalnya L4 itu delta X-nya itu yang ini. Nah, yang ini delta X-nya. Ya, delta X, ini delta Y. Kalau misalnya kita lihat delta X-nya L3 itu lebih kecil daripada delta X-nya yang L4, maka L3 itu lebih besar daripada L4 ya. Nah, karena dia itu positif ya, maka berlaku ya L3 lebih besar dari L4. Jadi L3 itu punya gradien yang lebih besar daripada yang lainnya. Oke. Nah, kita lihat di sini L2 dan L1 itu gradiennya negatif ya. Ingat kalau miringnya itu ke kanan kayak gini, itu dia ya. Kayak gini itu dia bakal negatif. Kalau kayak gini dia itu bakal positif, teman-teman ya. Nah, ini udah saya gambarkan di sini. Oke. Jadi L3 itu paling besar ya. Kita bisa simpulkan L3 itu paling besar. Lalu di sini lalu L2 itu memiliki delta X yang paling kecil, tapi dia M-nya itu negatif sehingga dia paling kecil. Contoh, di sini kita lihat L2 ya. Nah, L2 itu dia itu negatif dan L1 dia itu negatif. Kita lihat delta X-nya itu yang L2. Mana L2 ini? L2. Nah, ini kita gambar segitiga, ini delta X-nya, teman-teman. Yang ini itu delta X-nya. Nah, kalau yang L1, delta X-nya mana? Delta X-nya jauh, teman-teman, segini. Ini delta X-nya ya. Jauh sekali ya. Berarti dia itu adalah semakin besar. Jadi misalnya ya, teman-teman, aku punya min setengah dan min 1/8. Besar mana min 1/8 dengan min setengah? Ya besar min 1/8 dong, karena dia itu mendekati ke 0. Kalau misalnya saya punya garis bilangan, ini min setengah di sini, ya ini min 1/8 di sini, ini 0 di sini. Jadi dia min 1/8 itu lebih besar daripada 0 ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya dia negatif, maka semakin besar delta X-nya, maka akan semakin besar yang namanya gradiennya gitu kalau negatif. Tapi kalau positif sebaliknya ya, kalau positif dia itu semakin besar delta X-nya itu, maka dia akan semakin kecil. Contoh 1/8 dengan 1/2. Itu besar mana? Ya besar 1/2, teman-teman, karena dia positif. Jadinya L berapa ini? Ya, L3 itu lebih besar daripada L4. Dan di sini kita bisa simpulkan bahwa L2 itu memiliki delta X yang paling kecil dan negatif. Maka sehingga dia itu yang paling kecil. Maka jawabannya itu yang B ya. Jawabannya itu yang B, benar nggak? Oh ya, benar. Jadi jawabannya yang B. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, nanti teman-teman tanya aja ke saya secara personal di komen YouTube ini, oke? Nanti akan saya jawab biar teman-teman langsung paham gitu. Nah, lanjut nomor 32. Jadi di sini kita harus tahu dulu bahwa sin X per cos X itu sama dengan tan X. Itu harus teman-teman paham ya. Nah, di sini ketika saya punya persamaan nih, tan X itu kurang dari tan Y, maka kita bisa tuliskan bahwa X
itu sama dengan Y plus K kali Pi. Pi itu 180 teman-teman. Jadi ini persamaan tan ya. Nah, kalau soal kayak gini itu langsung aja teman-teman ya. Kita tulis lagi sin X ya, sin X min cos X gitu ya. Kurang dari 0. Maka kita bisa simpulkan bahwa sin X itu kurang dari cos X. Oke, teman-teman, kita pindah ruaskan ya. Nah, kita jadikan seperti ini, sin X per cos X ya, itu kurang dari 1 gitu ya. Maka tan X ya itu kurang dari 1, maka tan X ya itu kurang dari tan 45 ya, karena tan yang hasilnya itu 1 itu tan 45 derajat ya, teman-teman. Maka kita bisa tuliskan di sini sesuai persamaan ini ya, teman-teman, sesuai persamaan ini. Maka X itu sama dengan 45 plus K kali Pi ya. Kita masukkan K-nya itu sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan 45. Oke, kita masukkan K-nya itu sama dengan 1, maka X-nya itu sama dengan 45, itu adalah Pi per 4, teman-teman ya. Maka Pi per 4 dikali Pi per 4 ditambah Pi itu sama dengan 5 per 4 Pi ya. 5 per 4 Pi. Ini sama dengan Pi per 4, ya. Maka kita langsung aja garis bilangan, teman-teman, di sini ya. Garis bilangan. Oke. Nah, di sini ini batasnya kan 0 dan 2pi. Kita tulis di garis bilangannya 0 dan 2pi ya. Kita tulis bahwa mereka itu adalah bilangan bulat penuh seperti ini, oke? Ini 0 ya. Terus habis itu ada pi per 4. Nah, pi per 4 tuh kita bundaran kosong, teman-teman. Kita bundaran kosong pi per 4 karena dia itu di sini kurang dari ya, nggak pakai sama dengan. Oke? Seperti yang sudah saya jelaskan. Di sini adalah 5 pi per 4, oke? Kok gak proporsional gini, tapi gak apa, 5 pi per 4, oke? Nah, di sini kita tulis 2pi ya. Kita checking di sini, teman-teman. Kita checking di sini, ini pi per 2. Kita checkingnya pakai pi per 2. Pi per 2 itu adalah 90. Maka tan X ya, tan X itu adalah X-nya kita masukin 90, Tan 90, apakah dia kurang dari sama dengan 1? Ya. Tan 90 itu adalah tak hingga, teman-teman. Maka tak hingga itu tidak kurang dari sama dengan 1. Maka di sini kita tulis dia plus ya, teman-teman. Karena kita mau ngambil yang negatif, teman-teman. Kita mau ambil yang negatif karena dia kurang dari. Nah, maka langsung aja tulis yang di sini negatif, ini negatif. Maka jawabannya itu adalah yang ini. Nah, ketemu kan, teman-teman? Nah, negatif seperti ini. Kita nggak ngambil daerah di luarnya di sini karena yang diambil adalah batas 0 dan 2pi seperti itu. Maka jawabannya itu adalah yang A, teman-teman ya. Yang A. Harusnya, teman-teman, ini tuh jawabannya kayak gini ya. 0 ya, ini pi per 4. Ini gini ya. Ini 5 pi per 4. Ini koma 2pi. Di sini kayak gini. Nah, ini itu karena 2pi-nya include dan 0-nya juga include di sini. Maka harusnya itu jawabannya kayak gini. Oke? Jadi yang A. Lanjut nomor 33. Oke, tadi udah saya ajari tentang batas dari integral ya. Kita tulis lagi di sini ya. 3x kuadrat, ini integral 1 0, terus ini 3x kuadrat plus 2x ya plus a dx ya sama dengan 4. Oke, kita integralkan dulu masing-masing ya. Jadi kalau misalnya saya punya, ini saya ajari dulu, teman-teman, integral dari suatu fungsi. Contoh, saya punya integral x kuadrat dx, oke? Nah, ini caranya, integralnya itu adalah pangkatnya yang ini, itu kita keluarkan. Jadinya 1 per 2 plus 1. Jadi, ini kita keluarkan jadi 1 per, terus ditambah dengan 1, gitu. Nah, ini x-nya itu pangkat 2 plus 1 juga. Jadi, ini plus 1, tapi ini juga plus 1. Tapi ini pangkatnya jadiin kayak apa ya, koefisiennya di sini. Nah, di sini ini jadiin pangkatnya plus 1 juga. Nah, jadi ini 1 per 3 x pangkat 3. Seperti itu, teman-teman. Oke? Nah, kalau misalnya saya punya lagi integral dari x pangkat 3. Oke? Nah, di sini ini langsung aja 1/4 x pangkat 4 gitu. Karena 3 plus 1 itu sama dengan 4. Oke? Itu adalah konsep dasar dari yang namanya integral, teman-teman ya. Ini ada suatu bentuk kayak gini. Nah, ini sudah saya ajari x kuadrat tadi 1 per 3 x pangkat 3. Karena dia itu 2 plus 1 sama dengan 3. Plus, ini 2 ya. Ini 1/2, karena kenapa, teman-teman? X-nya berpangkat 1. 1 plus 1 sama dengan 2, maka ini x kuadrat ya. Plus A dikali 1/1 ya, dikali X ya.
seperti ini. Seperti ini. Ini sama, ini dari 1, 0 sama dengan 4. Oke, teman-teman, seperti itu. Nah, maka ini coret-coret langsung ya. Maka kita bisa simpulkan bahwa X pangkat 3, teman-teman, X pangkat 3 plus X kuadrat plus AX ya, dari 1 sama 0 itu sama dengan 4. Kita langsung masukin aja gini. Ini jadi 1 plus 1 pangkat 3 plus 1 kuadrat plus A kali 1 ya. Itu sama dengan, kok sama dengan plus. Ini masukin 0 pangkat 3. Kok plus sih? Ini minus, teman-teman. Ini minus 0. Terus ini plus 0 kuadrat. Ini plus A kali 0 ya. Sama dengan 4. Karena ini 0 semua, ini kita anggap 0 di sini ya. Min. Ini 1 plus 1, ini 2 plus A ya. Sama dengan 4. Maka hasilnya adalah A sama dengan 2. Maka jawabannya yang C, teman-teman ya. Seperti itu. Lanjut, teman-teman. Oke. Di sini saya akan bahas konsep dengan limit tak hingga. Ketika saya punya limit ya, X mendekati tak hingga. Dari 1 per X itu sama dengan 0, teman-teman. Jadi harus X-nya itu yang di bawah. Maka dia itu sama dengan 0. Ya, sama dengan 0 di sini. Maka kita akan terapkan hal yang sama. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu sin X, ya, sin X itu batasnya adalah min 1 dan juga 1 ya. Contoh, saya punya sin 90, sin 90 itu sama dengan 1. Nah, maka kalau misalnya kita punya kayak sin 360, maka itu jadi hasilnya itu sama dengan min 1 gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Lanjut ya. Ini min 1, kita per 2x. Kita jadikan dia itu per 2x, teman-teman ya. Ini kurang dari sama dengan ini sin. Ini kita bikin dia itu sama dengan limit X mendekati tak hingga, teman-teman. Ini limit X mendekati tak hingga ya. Ini kita bikin sin X ya per 2x juga. Jadi kita bikin semuanya, kita jadiin limit X mendekati tak hingga, terus kita jadikan per 2x seperti itu. Ini 1 dulu. Ini limit X mendekati tak hingga, teman-teman ya, dari 1 per 2x. Oke. Nah, di sini udah saya ajari kalau 1 per x itu jadi 0, maka di sini 0 langsung, teman-teman. Kita jadikan 0 ya. Langsung ini limit X mendekati tak hingga ya. Ini sin X per 2x, teman-teman ya. Ini 0. Maka jawabannya yang 0 langsung, teman-teman. Karena di sini dia batasnya 0, ini 0 gitu. Oke. Lanjut. Oke. Langsung lanjut ya, teman-teman. Ini kalau misalnya kita punya kayak gini, B2-nya itu sama dengan 2 dan B3-nya itu sama dengan 1. Kita tahu tadi bahwa kalau misalnya kita bagi B3 per B2 itu sama dengan 1 per 2. Maka ini adalah R-nya ya. R-nya itu adalah setengah. Maka kita tahu bahwa B1. Nah, kita cari B1-nya dulu. B1 itu adalah BN atau B2 per R pangkat 1. Oke. B2-nya tadi berapa? B2-nya itu adalah 2. Per R-nya itu adalah setengah, teman-teman. Nah, maka hasilnya adalah 4. Maka B1-nya itu 4. Maka jumlah deret geometri tak hingga. Nah, deret geometri tak hingga itu adalah rumusnya S tak hingga itu sama dengan A per 1 min R, teman-teman ya. A itu di sini adalah B1, jadi sama dengan B1 per 1 min R. Jadi B1-nya tadi adalah 4 per 1 min setengah ya. Jadinya sama dengan 8, teman-teman. Jawabannya adalah yang D, teman-teman. Oke. Himpunan penyelesaian dari 2 per X ya. 2 per X lebih dari sama dengan X plus 1. Kalau misalnya kayak gini teman-teman, itu gak boleh ya, gak boleh dikali X ya, kedua ruas. Itu gak boleh. Karena dia di sini adalah tandanya itu lebih dari sama dengan. Nanti akan mempengaruhi nilai, teman-teman. Jadi penyelesaiannya hanya boleh seperti ini. 2 per X kita kurangi ya. Nah, X plus 1 ini. Oke. Jadi nggak boleh yang namanya kita bagi dan kali ya. Kalau misalnya ada tanda kayak gini ya. Langsung ini 2 per X, teman-teman. Ini min. Oke. Ini dikali X ya. Ini kita kalikan X penyebut dan pembilangnya. Jadi sama dengan 0. Jadi kita bisa ngurangin semua dua-duanya. Ini min X kuadrat, ini min X ya per X. Seperti ini. Ini lebih dari sama dengan 0. Maka kita kalikan minus kedua ruas ya. Maka jadi ini X kuadrat plus X min 2 itu per X itu sama lebih lebih. Ini kurang dari sama dengan 0. Oke.
Nah, di sini kita buat faktornya ya. Ini X plus 2, di sini X min 1. Oke. Ini X karena sama dengan 0. Kita HN, harga boleh 0. Harga boleh 0 itu adalah yang atas ya. Jadi dia di sini kasarannya itu adalah bundaran penuh karena di sini itu adalah kurang dari sama dengan. Ada sama dengannya ya. X-nya itu sama dengan min 2, X-nya itu sama dengan 1. Harga tidak boleh 0, HT, itu adalah X-nya sama dengan 0. Karena kalau misalnya X-nya 0 ya buyar ya, gak ada. Karena 1/0 ataupun 2/0 atau 3/0 itu nggak ada, tidak terdefinisi ya. Jadi berapapun bilangan kalau misalnya dia di per 0 itu nggak terdefinisi teman-teman. Jadi nggak boleh ya. Lanjut kita bikin garis bilangan, gabil ya. Ini 0, min 2 dan 1. Min 2 tadi bundaran penuh ya, karena dia di sini adalah lebih kurang dari sama dengan. Terus ini ada 0. Nah, di sini ada bundaran penuh lagi adalah 1. Oke. Nah, di sini teman-teman lihat. Ini tips dari saya. Kalau saya di sini positif, ini positif, ini positif. Nah, langsung aja yang kanan itu langsung kita bikin positif di sini, teman-teman. Positif, negatif, negatif. Kita ambil yang negatif karena kita maunya adalah yang kurang dari sama dengan. Kurang ya. Kalau kurang tuh ambil yang minus, teman-teman. Loh, kok kayak gini. Nah, lanjut. Nah, ini. Maka jawabannya itu adalah yang ini. Mana, teman? Yang ini, yang D. Ya. Ini minta hingga, ini minta hingga, ini gini, sorry, ini koma 2, ini U ini adalah gabungan, jadi nilainya itu adalah dan, kasarnya kayak gitu. Oke. Ini sorry 0,1. Nah, ini sorry teman-teman, duanya itu include ya, maka kalau include adalah yang jawabannya yang agak kotak ya, kotak gini. Oke. Lanjut, daerah asal fungsi. Nah, kalau misalnya kayak gini teman-teman, itu langsung teman-teman faktorkan yang atas. Jadi, kalau misalnya saya punya akar ya, misalnya saya punya akar X ya, maka X itu harus lebih dari sama dengan 0. Kenapa teman-teman? Kalau misalnya saya punya akar min 1, itu nanti hasilnya akan jadi imajiner teman-teman. Akar min 2, nah, maka yang boleh adalah akar 0, akar 1 itu boleh ya, positif dan dia itu lebih dari sama dengan 0 gitu. Oke. Nah, teman-teman udah tahu alasannya ya. Kalau misalnya ada suatu bilangan terus di dalam bilangannya itu akarnya itu adalah negatif, itu nggak boleh karena nanti jadinya imajiner, teman-teman ya. Lanjut, maka X kuadrat ya min 1 itu lebih dari sama dengan 0 ya, karena dia itu ada di pembilang di atas, maka kita nggak apa-apa, dia itu hasilnya 0. Kalau misalnya akarnya itu di bawah sebagai penyebut itu nggak boleh 0, teman-teman ya. Lanjut, ini X plus 1, ini X min 1. Ingat teman-teman, A kuadrat min B kuadrat, A min B plus A, dikali A plus B ya. Ini lebih dari sama dengan 0, maka ini X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Oke. Yang di bawah itu X-nya itu sama dengan 2 ya. Gitu. Lanjut. Nah, di sini maksudnya 2-nya itu gak boleh include, teman-teman ya. Jadi kita bikin garis bilangan dulu, contohnya ya. Di sini adalah min 1, di sini adalah 1. Oke. Ini min 2, sorry. Nah, di sini kalau saya ini positif, langsung aja ini positif, positif ya. Kita ambil yang dia itu positif gitu. Nah, tapi di sini nilainya itu gak boleh min 2 gitu. Kalau misalnya gak boleh min 2, berarti kita bikinnya agak rumit, teman-teman ya. Berarti minta hingga ya. Minta hingga, koma min 2 ya. Di sini ada include min 2 di sini. Nah, jadi di sini min 2-nya nggak boleh. Bundaran kosong di sini ya. Nah, gini jadinya lebih ini terus ini min 2 lagi, teman-teman, min 2, min 1 gitu ya. Ini gini lagi. Terus ini adalah sorry. Ini gini. Ini adalah bundaran penuh, teman-teman. Ini bundaran kosong yang min 2 gitu. Sorry. Ini benar. Nah, ini terus habis itu ini kotak lagi, kotak gini, terus ini 1, tak hingga gini ya. Jadi jawabannya itu seperti ini. Nah, jawabannya yang benar adalah yang B, teman-teman ya. Next. Nah, di sini kita langsung masuk yang nomor 38. Jadi nomor 38 diketahui cos A itu sama dengan 1/4, maka nilai dari cos 2A adalah, nah, jadi kita punya persamaan di sini. Ini teman-teman harus hafal ya. Ini teman-teman harus hafal. Cos 2A itu sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Kalau sin ya, saya taruh juga
cos 2A itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A ya. Ini. Jadi dua rumus ini teman-teman harus hafal ya. Lanjut. Kita cos A itu sama dengan 1/4. Maka kita harus tahu dari cos 2A. Cos 2A itu sama dengan 2 cos kuadrat A. Cosnya A-nya itu adalah 1/4 kan. Ya 1/4 kita kuadratkan. Ini min 1 ya. Jadi 2 ini 1/16 teman-teman. Ini 1/16 ini min 1. Oke. Jadi yang dicoret-coret ini jadi 1/8. Ini min 1 itu bisa kita buat 8/8 ya. Jadinya ini min 7/8. Maka hasilnya itu adalah yang A, teman-teman. Seperti itu. Oke. Lanjut. Kalau ada F bundaran F kayak gini, itu adalah misalnya FA-nya itu masuk ke dalam F yang ini. Contoh, misalnya saya punya F bundaran F dari FA ya. Jadi FA-nya itu include ke dalam F yang fungsi ini ya. Seperti ini. Kasarnya itu kayak gini ya. Ini hafalin teman-teman ya. Jadi FA-nya di sini itu adalah B, jadi ini FB. Jadi kalau misalnya saya punya F bundaran F dari A, ini itu adalah FB hasilnya ya. Langsung kita tulis 2 kali FA, oke, plus F0 FA sama dengan berapa? Oke. 2 kali FA, FA-nya itu sama dengan B. Berarti 2 kali B ya. 2 kali B plus F bundaran F dari A itu adalah FB ya. Nah, FB tadi itu sama dengan berapa? 2 kali B. FB-nya itu adalah C, berarti plus C. Maka hasilnya ada 2B plus C. Hasilnya ada yang D ya, gitu teman-teman. Oke, lanjut next nomor 40. Jadi teman-teman, nomor 40 ini juga hafalan ya. Jadi ketika saya punya fungsi kayak gini, fx min fc per x min c ya, itu adalah turunan dari fungsinya tersebut, fungsi f ya. Jadi kita langsung turunin aja teman-teman. Nah, di sini fx ya, fc ya, fc itu sama dengan c pangkat 3 per 1. Kita turunin aja f aksen c ya. F aksen c itu sama dengan 3c kuadrat ya. Udah gitu doang teman-teman jawabannya yang C. Lanjut, diketahui fx sama dengan 2x plus 1 pangkat 2018 ya. Ya, jadi langsung aja kita tulis di sini ya. Fx nya itu sama dengan 2x plus 1 pangkat 2018 ya. Nah, 2018 nya kalau misalnya ini saya turunkan ya, 2018 itu turun di sini 2018, oke. 2x plus 1 kalau misalnya kita turunin jadi 2. Nah, ini 2x plus 1, ini 2018 nya saya kurangi dengan 1, jadi 2017 ya. Jadi fx 0 sama 2018 ya, 2018 dikali 2, ini 2 kali 0 plus 1 ya. 2 kali 0 plus 1 kan 1 di pangkat 2017, maka 1 pangkat berapapun itu hasilnya sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 2018 dikali 2, oke, dikali 1, maka hasilnya itu sama dengan 4036. Hasilnya itu adalah yang E teman-teman ya. Lanjut nomor 62 ya. Jadi ini adalah konsep lagi ya teman-teman yang saya mau ajarin ke teman-teman. Jadi ketika misalnya saya punya Y sama dengan E pangkat X ya, E itu adalah 2,18 bla 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 bla. Itu adalah suatu bilangan yang dimana diciptakan oleh seorang matematikawan untuk menyelesaikan bunga majemuk. Tapi di sini kita nggak bahas itu, kita langsung bahas ke yang fungsi. Jadi ketika saya punya Y sama dengan E pangkat X ya, maka Y aksen atau turunannya itu sama dengan E pangkat X. Jadi kalau misalnya saya punya E pangkat X, diintegralkan juga E pangkat X. Kalau E pangkat X saya turunkan juga jadi E pangkat X ya. Jadi bilangannya itu tetap ya. Nah, kalau misalnya saya punya X gitu kan, kalau misalnya saya turunkan X kan jadi 1. Tapi kalau E pangkat X kita turunkan, itu jadi E pangkat X-nya lagi gitu. Lanjut. Nah, jadi ini tuh adalah gambar dari fungsi E pangkat X ya. Ini Y sama dengan E pangkat X, teman-teman. Nah, di sini kita lihat nih. Kalau misalnya kita mau mencari ininya, teman-teman. Luas daerah yang dibatasi garis X sama dengan 2 ya, yang ini garis X sama dengan 2, lalu sumbu X yang ini ya. Nah, sumbu Y yang ini. Nah, jadi daerahnya yang ini teman-teman. Nah, maka dari itu cara untuk mencari kayak gini itu adalah dengan mengintegralkan E pangkat X ya.
Nah, kita tahu bahwa integral dari E pangkat X itu adalah E pangkat X itu sendiri. Maka E pangkat X, ya, kita bisa tulis kayak gini, ya. Luasnya sama dengan 20, ya. Maka luasnya itu sama dengan ini E kuadrat, ya, min E pangkat 0, ya. Jadi E pangkat 0 itu adalah 1. Jadi E kuadrat min 1. Udah gitu doang, teman-teman. Mudah sekali, ya. Kalau misalnya teman-teman tahu konsepnya, maka mengerjakan soal itu akan mudah sekali gitu, teman-teman, ya. Oke, lanjut nomor 63. Jadi 63 itu adalah konsep eksponensial, ya. Jadi ini saya langsung tulis saja. 2 akar 2 pangkat X, ya, sama dengan akar pangkat 3. Ini 4 pangkat 2X, oke. Ya, jadi di sini ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat X, ini dikali dengan setengah, ya. Pangkatnya ini 2 kuadrat, ini 2X, ini diginiin lagi, jadi ini sepertiga. Ini, teman-teman. Jadi tumpuk-tumpuk, ya. Nah, jadinya ini 2, ini kita tambah, ya. Ini jadinya 1 plus X per 2, oke. Sama dengan 2 kali 2X kali sepertiga, berarti 4X per 3, ya, 2 pangkat 4X per 3. Maka kita langsung aja, karena 2 sama dengan 2, ini 2-nya sama, maka jadinya 1 plus X per 2 itu adalah 2 plus X per 2, oke, sama dengan 4X per 3. Nah, kita kalikan aja 6, sorry, nanti teman-teman nggak paham step by stepnya, jadi saya tulis dulu aja. Gini, ini 3 kali 2 plus X, ya, ini sama dengan 2 kali 4X, oke. Maka bisa kita tulis di sini, kita tulis ini aja. Kita tulis ini aja, 6 plus 3X itu sama dengan 8X, ya. Maka 5X itu sama dengan 6. X sama dengan 6 per 5. Maka jawabannya itu adalah yang B, gitu, teman-teman, ya. Oke, next. Yang keempat. Jika fungsi kontinu f memenuhi f min x sama dengan fx. Jadi, ketika misalnya saya punya f min x sama dengan fx, maka integral dari batas min 2 sampai 0 itu sama dengan 0 sampai 2, ya. Jadi ini adalah konsep yang teman-teman harus paham, ya. Teman-teman harus ingat juga. Oke. Jadinya kita di sini punya yang diketahui. Integral min 1 sampai 3 itu sama dengan integral, ya, min 1 sampai 0 plus integral ini, teman-teman, 0 sampai 3. Jadi min 1 sampai 0, 0 sampai 3. Jadi bertahap, ya, teman-teman. Boleh seperti itu integral itu, ya. Lanjut, ini integral, sorry, ini fx, ya, nggak saya tulis, ibaratnya seperti itu, teman-teman, ya. Ini fx semua gitu. Nah, maka di sini integral min 1 sampai 3 itu kan tadi 5, ya, sama dengan, nah, di sini min 1 sampai 0 itu kita bisa ibaratkan integral 0 sampai 1 dari fx dx, ya. Ini plus integral 0 sampai 3 fx dx, oke. Nah, jadinya ini 5 sama dengan 0 sampai 1-nya itu min 2 plus integral 0 sampai 3 fx dx, ya. Oke, sorry. Maka ini integral 0 sampai 3 dari fx dx sama dengan adalah sama dengan 7. Maka kita cari min 3 sampai 3. Jadi kita bisa tulis seperti ini, teman-teman. Integral min 3 sampai 3 itu sama dengan sorry, kok tulisannya jelek gini, ya. Dari fx dx, ya, itu sama dengan integral 2 kali integral 0 sampai 3 dari fx dx, oke. Nah, maka 2 kali 7 hasilnya adalah 14. Ya, jadi memang kalau misalnya soal kayak gini tuh harus teman-teman paham konsep integralnya, nggak bisa asal langsung jawab gitu, ya. Kalau misalnya teman-teman emang nggak paham konsep integral, maka belajar konsep integralnya dulu, baru teman-teman lihat video ini, oke. Lanjut. Nah, ketika saya punya fx-nya itu u per v, ya, seperti ini, u per v, jadi sebuah persamaan, u dan v adalah sebuah persamaan, ingat, teman-teman. Maka
f aksen X atau turunannya itu adalah sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat ya. Nah, seperti itu. Nah, gini teman-teman ya, kalau misalnya saya punya U kali V ya, maka integralnya itu maka turunannya itu U aksen V plus U V aksen ya. Kalau misalnya dia diper ininya minus, kalau dikali ininya plus teman-teman. Tapi ini nggak usah dibagi dengan V kuadrat kalau misalnya dikali, oke? Itu just knowledge aja yang saya mau bagi sama teman-teman, oke? Langsung U-nya kita anggap ya bahwa ini U, akar X-nya U, maka V-nya itu adalah X kuadrat plus 1 ya. Sorry, ini V. Maka waksennya itu adalah akar X itu adalah X pangkat setengah. Sorry. Kita bisa langsung waksen itu sama dengan setengah. Ini X pangkat min setengah, yaitu sama dengan setengah. Ini X-nya pangkat min, jadinya seperti ini, 1 per akar X. Jadinya sama dengan 1 per 2 akar X, oke? Lanjut, V sama dengan X kuadrat plus 1 kuadrat ya, maka V aksen itu sama dengan 2 ini kali 2x ya, ini X kuadrat plus 1 ini 2 min 1 jadi pangkat 1 ya. Lanjut kita jadikan ini ya teman-teman, F aksen X ya, itu sama dengan U aksen V min U V aksen. U aksen itu adalah 1/2 akar X, oke teman-teman, dikali dengan V nya itu adalah X kuadrat ya plus 1 kuadrat plus U nya itu adalah tadi akar X ya, akar X. Ini V aksennya itu panjang teman-teman ya. Wah, gak cukup ini apa teman-teman, bentar, saya perkecil dulu ya teman-teman biar cukup. Nah, kita kecilkan dulu seperti ini dihapus saja, oke. Nah, seperti ini, oke, biar cukup. Plus X ini V aksennya itu adalah 2 dikali 2x ya plus X kuadrat plus 1, oke. Per V nya tadi adalah X kuadrat plus 1, oke. Ini kuadrat dikuadrat lagi ya, maka itu adalah pangkatnya 4. Nah, langsung F aksen 1 ya, itu kita langsung masukkan 1 per 2, akar 1 itu 2, akar 1 itu 1 ya, 2 kali 1 2 dikali 1 plus 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus akar 1 ya, dikali 2, oke, dikali 2 kali 1, oke, plus 1 kuadrat plus 1, oke. Wih, ini agak melelahkan ya teman-teman. Ini jadi 1 kuadrat plus 1 pangkat 4, oke. Ini sama dengan setengah ya. Ini dikali dengan 1 per 1 2 ya. 2 kuadrat. Oke. 2 kuadrat plus 2 kali 2 kali 2 ini dikali teman-teman ya. Sorry, ini dikali 2 kali 2 kali 2 ya. Maka per 2 pangkat 4, oke. Maka sama dengan ini dicoret ya. Maka ini 2. Ini minus teman-teman, kok plus ya. Sorry. Ini minus teman-teman ya. Minus, oke. Jadinya ini adalah 2 minus 8 per per 32, 16. Maka hasilnya adalah ini 6 min 6 per 16 sama dengan min 3 per 8. Ada nggak hasilnya min 3 per 8? Ada. Maka hasilnya adalah yang D teman-teman. Sangat melelahkan ya. Lanjut ya. Nah, di sini ini adalah soal yang agak gampang. Perhatikan persamaan kuadrat berikut. AX kuadrat plus BX min 1 sama dengan 0. Jika kedua akarnya negatif, maka A-nya dan B-nya itu berapa ya? Nah,
seperti yang teman-teman tahu, X1 plus X2 itu adalah min B per A, oke teman-teman. Jadi kalau misalnya kedua akarnya negatif, ya misalnya X1-nya itu adalah min 1, X2-nya adalah min 2, maka itu pasti negatif, ya, X1 plus X2-nya, ya, karena keduanya negatif. Kalau misalnya keduanya negatif, ini adalah kurang dari 0 karena negatif, maka min B per A itu adalah kurang dari 0. Oke, teman-teman sampai sini paham ya? Lanjut. X1 kali X2, oke. X1 kali X2 itu pasti positif. Negatif dikali dengan negatif itu pasti positif, oke. Nah, maka C per A, ya, X1 kali X2 itu adalah C per A, teman-teman. Itu adalah lebih dari 0. C-nya adalah min 1, ya. Kita masukkan di sini min 1. Maka A-nya di sini supaya dia itu lebih dari 0, maka A-nya itu harus pasti negatif, ya, teman-teman. Karena negatif per negatif itu hasilnya adalah positif, teman-teman, ya. Maka di sini A-nya itu pasti negatif. Kalau misalnya A-nya itu di sini adalah negatif, ya, teman-teman, negatif, maka untuk membuat dia di sini itu adalah kurang dari, ya. Maka di sini B-nya itu juga harus negatif. Jadi gini, teman-teman, ya. Konsepnya negatif, ini negatif juga, negatif. Ini per negatif, maka negatif plus positif, berarti ini negatif juga, ya, gitu. Jadi ini adalah gambaran yang ini. Maka A pasti negatif. Jika A negatif, maka B itu pasti juga negatif. Maka hasilnya itu adalah yang A, teman-teman. A-nya negatif, B-nya juga negatif, seperti itu. Lanjut. Nah, ini jadi X-nya. Ini udah dari awal dibilang X-nya itu harus negatif, ya. Ambil yang negatif, oke? Nih. Langsung ya, teman-teman. Fx kita anggap sama dengan Y. Y sama dengan akar A min X kuadrat, oke? Maka kita kuadratkan. Y kuadrat itu sama dengan A min X kuadrat, ya. Maka X kuadrat itu sama dengan A min Y kuadrat. Maka X itu sama dengan plus minus akar A min Y kuadrat, oke? Karena ini X-nya itu adalah negatif, ya, di sini, maka kita ambil negatif. Maka Y sama dengan min akar A min X kuadrat, ya. Oke, kayak gitu, teman-teman, ya. Y inverse. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang B, oke? Lanjut. Nah, kalau misalnya ketemu soal seperti ini nomor 68, kita ketemu bahwa X kuadrat min X min 2 per akar X kuadrat plus 2X min 3 itu lebih dari sama dengan 0. Caranya adalah faktorkan pembilang dan penyebut, lalu bikin garis bilangan dan iris garis bilangannya. Seperti itu, teman-teman, ya. Maka X kuadrat, ya, min X min 2 itu kalau misalnya kita integralkan, kita faktorkan, itu jadi X min 2 X plus 1, ya. Maka X-nya sama dengan 2, X-nya itu sama dengan min 1, oke. Kita bikin garis bilangannya di sebelah kanan aja, biar enak, ya. Nah, ini yang 1, ya, yang 2, persamaan kedua itu X kuadrat plus 2X min 3 itu lebih dari 0. Kenapa lebih dari 0? Karena dia itu penyebut, ya. Penyebut di sini itu nggak boleh dia itu 0, ya, teman-teman. Kayak misalnya 1/0, nggak boleh 0-nya itu ditaruh di bawah, oke. Terus akar itu harus lebih dari sama dengan 0, ya. Akar itu syaratnya harus lebih dari sama dengan 0. Maka kalau misalnya kita gabung, ya, penyebut itu, maka di sini kita gabung, maka X-nya itu harus lebih dari 0, bukan lebih dari sama dengan 0, ya. Maka ini X, ini kita plus 3, ini X min 1, kita faktorkan, teman-teman, maksudnya seperti itu. Ini X sama dengan min 3, ini X sama dengan 1, ya. Langsung kita bikin garis bilangannya, oke. Ini garis bilangan yang pertama, ini adalah X sama dengan 2, ya. Garis bilangannya penuh, di sini 2, ini min 1, ya. Karena di sini ini positif, ini di sini positif, maka di sini yang paling kanan itu positif, ini negatif, positif. Ini ambil yang ini, oke. Lanjut, kita bikin garis bilangan yang kedua, yang ini, ya, teman-teman. Nah, ini min 3, ya. Nah, min 3 itu adalah sebelah kirinya min 1, maka di sini kita bikin teman-teman. Maka kita bikin di sini adalah min 3, oke. Lanjut, yang sebelah kanan kita itu bikin dia itu
bundaran kosong juga, ini 1 ya. Maka ini plus plus, ini plus, ini plus, maka di sini juga yang paling kanan itu positif. Oke, positif, negatif, positif. Maka ini ambil yang sebelah sini. Maka kalau misalnya kita iris ya, iris. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini kita iris, sorry. Nah, kita iris seperti ini ya. Nah, ini nggak include ya teman-teman. Jadi ini hasilnya ya, seret. Nah, ini kita garis seret gitu ya. Sorry. Kita garis dulu. Ya, seperti ini. Oke. Jadi hasilnya itu adalah yang mana teman-teman? Yang A ya. Oke. Oh, kok yang A? Ini yang kanan itu bundaran penuh teman-teman ya, bundaran penuh. Jadi hasilnya itu adalah yang B ya. Karena min 2-nya itu adalah bundaran penuh. Oke, lanjut. Nah, kita habis ini langsung masuk ke penghujung ya, nomor 69. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini kita langsung pakai L'Hopital. L'Hopital itu adalah menurunkan kedua pembilang dan penyebut ya. Maksudnya pembilang dan penyebutnya itu diturunkan ya. Maka jadinya ini adalah 2. Kalau misalnya kita turunkan langsung ya, ini 2, ini F aksen X ya teman-teman di sini. Per ya. Ini A-nya itu adalah langsung habis, ini jadi min 1 seperti ini ya. Nah, ini sama dengan 2 gitu ya. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas nomor 70 ya, nomor yang terakhir ya. Sangat capek ya teman-teman. Nah, lanjut. Jadi kita punya S98. Jadi S98 ketika kenapa aku bikin S98 biar kita bisa cari U99 ya teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya kita punya S98 berarti kan U2-U1, U3-U2 ini loh teman-teman ya. Ini kita tambah jumlah semuanya ya teman-teman. U2-U1 plus U3-U2 dan seterusnya kita coret-coret. Nah, U2 ini coret, ini coret juga, U3 ini juga coret dengan yang ini dan seterusnya sampai dia itu ketemu U99 min U98 ya. U98-nya kita coret. Jadinya S98 itu sama dengan min U1 plus U99. Oke. Ya, teman-teman. Di sini kita misalkan aja ya, misalkan yang ini, teman-teman. U2 min U1 itu sama dengan A1 ya. U3 min U2 itu sama dengan A2. Kita misalkan seperti itu ya, teman-teman. Maka A1-nya itu sama dengan U2 min U1, 5 min 2 itu sama dengan 3 teman-teman ya. Nah, kalau misalnya A2 itu sama dengan U3 min U2, 10 min 5. Oke, sama dengan 5. Maka bedanya itu adalah A2 min A1 ya teman-teman, sama dengan 2. Kita udah ketemu bedanya, kita ketemu A1-nya ya. Maka kita cari S98-nya ya dengan cara ya di sini. S98 itu rumusnya adalah N/2 dikali 2A plus N-1 kali B ya. Nah, sama dengan min U1. Min U1-nya tadi berapa teman-teman? 2 ya. Min 2 plus U99. Oke. Maka N-nya itu adalah 98 per 2. Ini 2 kali A1. Ini A1. A1-nya tadi berapa? A1-nya tadi adalah 3 ya. Plus N-1. 98 min 1 dikali B. B-nya itu adalah 2 ya. Sama dengan min 2 plus U99. Kita bagi ini 98 per 2 itu adalah 49. Oke. 2 kali 3 adalah 6 plus 98 min 1 97. 97 kali 2 itu adalah 194 ya. Sama dengan min 2 plus U99. Oke. Maka hasilnya ini 49 dikali dengan 200 ya. Sama dengan min 2 plus U99. Maka ini adalah 9.800 ya. 9.800 sama dengan min 2 U plus U99. Maka di sini U99 itu sama dengan 9.802. Maka hasilnya adalah yang C, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menonton video saya. Maaf jika penjelasannya itu kurang jelas gitu. Kalau misalnya kurang jelas, teman-teman bisa tanya di komen. Nanti akan saya jawab dan saya akan kasih penjelasan sejelas mungkin.
Mungkin itu saja dari teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.